فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan di atas Islam wal iman, kemudian kenikmatan bisa menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang berusaha mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil kiamah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasiat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita baca daripada pembahasan al-ihsan, dan insyaallah pada kali ini adalah pertemuan terakhir daripada pembahasan atau pembacaan bab tentang al-ihsan, yang mana masih satu lembar atau satu halaman setengah. Kemudian nanti kalau selesai kita lanjutkan daripada bab terakhir dari kitab ini, yaitu tahrim al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan daripada apa-apa yang kita rencanakan daripada membaca kitab yang luar biasa, yaitu Ilmuddin min hadits Jibril li Abdul Azim bin Badawi rahimallahu taala. Al-akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang al-ihsan poin terakhir atau paragraf terakhir atau bab terakhir, maka kita masih mengingatkan bersama bahwa kita masih berada di bulan haram, di ujung daripada ujung bulan Muharram atau sepertiga terakhir daripada bulan Muharram, yang mana bulan Muharram bagian daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah pilih menjadi bulan haram, yaitu bulan yang Allah muliakan. Dan bulan Muharram disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan disebut sebagai Syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah yaitu Al-Muharram, yang mana Allah berpesan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan haram, yang mana dijelaskan oleh para ulama
Di antaranya adalah ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika Allah berpesan khusus kita tidak boleh berbuat kezaliman di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, sebagaimana Rasul menjelaskan akan hal tersebut. Maka kezaliman yang dimaksud adalah bahwa kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tersebut, Allah akan jadikan atau Allah akan melipat gandakan kejelekan atau kezaliman yang kita lakukan. Maka kita mesti waspada, kita berhati-hati, kita masih di bulan-bulan haram. Namun sebaliknya, semangat bagi kita semuanya bahwa di bulan haram, lanjut kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa kebaikan dan kebajikan serta amal soleh yang dilakukan seorang hamba, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka ini luar biasa. Satu sisi kita menjadi seorang muslim yang waspada karena kita berada di bulan haram untuk benar-benar meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berupa kezaliman dan kezaliman. Minimalnya adalah bagaimana diri ini bisa meminimalisasi, mengurangi daripada kejelekan dan pelanggaran serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain menjadi pelecut bagi kita semuanya, motivasi tersendiri bahwa kita masih di sepertiga terakhir daripada bulan Muharram, bagian daripada bulan-bulan haram yang dimana kebaikan, kebajikan dan amal soleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan paragraf yang terakhir atau bab yang terakhir atau nasihat yang terakhir dari Syekh Abdul Azim bin Badawi berkenaan dengan muraqabatullah atau al-ihsan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ikhwatal iman. Kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, wahai saudaraku seiman. Beliau memanggil kita semuanya, siapapun yang belajar kitab ini, siapapun yang membaca kitab ini, siapapun yang mendengarkan pembahasan kitab ini dipanggil dengan ikhwatal iman, saudaraku seiman. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini redaksi hadis tentang bab al-ihsan. Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ma jazaa'ul muhsinin. Ketika telah dibahas oleh Rasulullah SAW al-ihsan, derajat al-ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah sampai pada posisi seakan-akan engkau bisa melihat Allah, fa'in lam takun, namun kalau engkau tidak bisa, maka apa? Fa'innahu yaraka, engkau mempunyai perasaan bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dirimu. Itu adalah al-ihsan. Kemudian Syekh bertanya, bagi seorang yang ihsan atau disebut dalam bahasa disebut al-muhsinin, ma jazaa'ul muhsinin, apa balasan bagi orang-orang yang berusaha menjadi orang-orang pada tahap atau pada derajat al-ihsan, al-muhsinin? Apa balasannya orang-orang yang berusaha menanamkan di dalam dirinya muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma jazaa'ul muhsinin, apa balasan bagi mereka? Yaqulu ta'ala, maka Syekh Abdul Azim memberikan jawaban balasannya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam sebuah ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rahman,
Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berihsan kecuali balasannya pun adalah ihsan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Faman asana fima bainahu wa bainallah asanallahu ilaihi fid dunya wal akhirah. Maka dari surat Ar-Rahman ayat 60 tersebut, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidaklah balasan bagi orang yang telah berihsan kecuali al-ihsan. Maka barang siapa yang telah berihsan di dalam hal-hal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menjaga diri dari muraqabatullah, berusaha menjaga diri dari pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assanallahu ilaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berihsan kepadanya, akan berbuat baik kepadanya, akan membalas dengan kebaikan kepadanya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amma ihsanallahi ila man asara fid dunya fa innallaha yaqul innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Adapun ihsannya Allah kepada orang-orang yang berihsan di dunia, ya, maksudnya kepada orang-orang yang senantiasa berihsan di dunia, berbuat baik di dunia, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tindak tanduknya dan semua perilakunya di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berihsan, senantiasa muhsinun, yaitu orang-orang yang ihsan atau orang-orang baik yang senantiasa menjaga dirinya daripada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ma'iyyatu hiyal ma'iyyatul khassah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan, ini kebersamaan Allah bersama dalam artian al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan yang khusus, ya. Allah berikan balasan spesial bagi orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan dengan Allah senantiasa membersamai mereka. Ini disebut dengan ma'iyyatul khassah. Wa muqtadhaha, dan konsekuensinya adalah at-ta'yid wa tamkin. Ketika Allah telah mengatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan, maka konsekuensi bagi Allah atau Allah akan memberikan kepada orang tersebut at-ta'yid wa tamkin, ya. Allah akan senantiasa memberikan kebaikan kepadanya, senantiasa memberikan, ya, pertolongan kepadanya, wan nasr wad dhafar, ya, keberuntungan kepadanya, kebaikan kepadanya, bantuan kepadanya, kemudahan kepadanya. Karena apa? Karena Allah bersama mereka. Fallahu ma'al muhsinin binasrihi wa muddadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ihsan tersebut dengan pertolongannya. Allah senantiasa menolongnya.
wa yu'ayyiduhum bijundihi wa yansuruhum ala a'daihim fid dunya, dan Allah akan membantunya, menolongnya dengan pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, dan menolongnya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa yarfa'u darajatihim fil akhirah, dan Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan berihsan, ya, mempunyai hati yang senantiasa muraqabatullah dan senantiasa berbuat kebaikan di dunia. Wa hadhil ma'iyah hiya allati dzakkara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang berihsan, ini dicontohkan oleh al-muallif, al-musannif, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan kepada Abu Bakar, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 40, bagaimana ketika itu Abu Bakar bersama Rasulullah SAW berada di gua dalam kisah pelarian atau hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dengan proses yang panjang, ya, dengan proses yang panjang. Jadi selama 3 hari Rasulullah SAW itu belum keluar dari Mekah, tetapi bersembunyi di sebuah gua. Ya, dikisahkan bahwasanya di situ, ya, di situ Abu Bakar itu posisinya pahanya itu menjadi pangkuan Rasulullah SAW, yang dalam artian Rasulullah tertidur atau meletakkan kepalanya di pangkuan, di pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan ini bisa kita baca dalam buku sirah. Bagaimana ketika itu Rasulullah SAW tertidur pulas, ya, beristirahat dengan tenang, sampai suatu waktu, ya, kaki Abu Bakar As-Siddiq yang ternyata, ya, itu berada di sebuah lubang, yang di dalam lubang tersebut ada hewan atau serangga, ya, yang menggigit atau bahasa kita mengentuk. Mengentuk itu bahasa Indonesia ini apa? Menyengat, ya, atau menyengat, ya, menggigit atau menyengat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Secara manusiawi, ya mungkin akan berteriak. Abu Bakar As-Siddiq menahan sakitnya, dia sampai tidak bergerak agar Rasulullah tidak terbangun dari istirahatnya. Namun namanya yo sakit, ya, mungkin agak usrak sedikit atau bagaimana, kemudian Rasulullah SAW terbangun, ya. Ada yang mengatakan Rasulullah Abu Bakar sampai meneteskan air mata sehingga mengenai Rasulullah, ya. Ini wallahu a'lam kisah yang ini, tetapi intinya Abu Bakar merasakan kesakitan sehingga mungkin bergerak sedikit atau bagaimana, sehingga Rasulullah SAW terbangun. Kemudian Rasulullah menghibur Abu Bakar, ya, dengan apa? Dengan apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam kisah ini. Bisa dibuka di dalam surat Taubah ayat 40. Apa idhuma fil ghar, ketika keduanya di sebuah gua, ya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Idh yaqulu sahibih, ya, ketika ia berkata kepada sahabatnya. Ini Rasulullah maksudnya. Rasulullah berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, ya, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau di dalam kisah yang lain, dalam kisah yang mirip, bahwa ketika itu, kenapa Abu Bakar sampai menahan rasa sakitnya? Karena di luar pasukan itu masih proses pengejaran mereka berdua. Jadi di luar gua itu masih terjadi proses pengejaran kepada mereka berdua, sehingga kalau nanti bersuara akan terlihat atau akan terdeteksi atau diketahui pelarian mereka berdua yang dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana.
wa hiya allati dzakkara biha Musa Bani Israil hina qalu, dan ini pula ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya kepada Bani Israel ketika mereka berkata inna la mudrakun, qala ya kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ya, kata Nabi Musa, inna ma'i rabbi, sungguhnya bersamaku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi petunjuk. Ya, ketika Bani Israel ya yang mengikuti Musa alaihissalam sudah sampai dekat dengan laut, seakan-akan sudah tidak ada apa? Jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, sudah kita akan ketangkap ini oleh Firaun. Karena sudah di depan adalah laut. Tapi Nabi Musa masih tenang. Inna ma'i rabbi, kalla, sekali-kali tidak. Bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta rombongannya, beserta pengikutnya dengan melewati laut yang terbelah menjadi dua. Ini semua bagian daripada kisah-kisah nyata yang kita imani, yang kita ajarkan kepada putra-putri kita, ya, yang walaupun kadang tidak masuk akal, tapi ini adalah sebuah hal yang Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, dan bagian kita mengimani apa yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran ataupun Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah ma'iyahnya Allah kepada orang-orang beriman dan orang-orang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Di situ tadi dicontohkan dua ayat Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka. Yang pertama, bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika kita menjadi seorang yang beriman, ketika kita menjadi seorang bertakwa, kita meyakini mana yang benar dan mana yang hak, kita meyakini mana yang batil, maka ketika kita dihadapkan sesuatu, maka kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan risau, jangan khawatir, Allah bersama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang pada akhirnya nanti bisa selamat sampai ke Madinah di dalam kisah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, inna ma'i rabbi sayahdin. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita tidak akan terkejar oleh mereka. Karena ini janji Allah, kita telah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Walaupun di depan ini adalah lautan yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita, bahwa lautan ini akan terbelah, tapi Nabi Musa dengan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, kita tidak akan terkejar oleh Bani Israel, tidak terkejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tidak akan, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, inna ma'i rabbi sayahdin, bersama kita, bersamaku adalah Allah Rabbku sayahdin, pasti memberikan petunjuk, memberikan jalan. Ternyata benar, Allah bukakan jalan di depan mata mereka dengan terbelahnya lautan pada waktu itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tidak ada ya sesuatu yang kita takutkan dan khawatirkan, bahwasanya semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan al-ihsan di dalam dirinya, yaitu muraqabatullah. Wa amma jazaa'ul muhsinin fil akhirah. Adapun balasan orang-orang yang baik dalam artian pembahasan kita adalah orang-orang yang mempunyai al-ihsan, mempunyai perasaan muraqabatullah di akhirat. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang hatinya ada muraqabatullah, maka dia akan Allah berikan al-husna. Apa itu al-husna? Kata Syekh disebutkan wal husna hiyal jannah. Al-husna adalah surga. Jadi balasan bagi hamba-hamba yang mempunyai al-ihsan di dalam dirinya adalah surga. Waziyadah. Apa itu ziyadah? Waziyadah adalah an-nazar ila wajhil karim subhanahu. Adapun tambahan daripada nikmat surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa inna ma ukrimu bin nadhri ila wajhil karim li'anna al-jazaa'a min jinsil amal. Wa hum lamma ittaqullaha biqulubihim fid dunya fa'abaduhu ka'annahum yarawnahu akramahumullahu fil akhirah fakashafa anhumul hijab fara'ahu bi ummi a'yunihim. Masya Allah, bagi orang-orang yang berihsan, hati-hati mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka balasannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di akhirat, ya, dengan Allah menyingkap hijabnya sehingga mereka melihat wajah Allah dengan sebenar-benar penglihatan, dengan bi ummi a'yunihim. Masya Allah, bahasanya Syekh Abdul Azim Al-Badawi luar biasa. Bukan mengatakan bi a'yunihim, tapi bi ummi a'yunihim, dengan mata telanjang mereka. Jadi bukan ngimpi lagi, ya, bukan ngimpi. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak adalah benar-benar kita melihat bersama dengan mata-mata kita sendiri. Bi ummi a'yunihim. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah sebutkan sebagai balasan orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya agar menjadi orang-orang yang berihsan, yaitu mempunyai perasaan muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kemudian yang terakhir, Syekh Abdul Azim bin Badawi menyelesaikan pembahasan tentang al-ihsan, amal kafaratul fajarah. Ya, sebaliknya orang-orang yang kufur lagi berbuat keji, fajir, fa innahum, sungguh mereka semua, lama hujibat qulubuhum fid dunya an taqwallah, ketika hati-hati mereka tertutup di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah, maka balasannya adalah hujibu fil akhirah an ru'yatihillahi ta'ala, maka Allah pun menutup hijabnya sehingga di akhirat kelak orang-orang kafir dan fajir tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sebagaimana orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan tertinggi dan terbaik adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling menyiksa bagi orang-orang kafir dan orang-orang fajir adalah terhalangnya melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi mereka karena di dunia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana darajatal ihsan
wa an yuhsina ilaina fid dunya wal akhirah. Akhirnya kita memohon pertolongan ma'unah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya derajat al-ihsan, yaitu bagaimana kita mempunyai hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa mudah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang merasa senantiasa berat dikala melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusina ilaina fid dunya wal akhirah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat untuk senantiasa berbuat al-ihsan, kebaikan, kebajikan, dan memperbanyak amal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pembahasan tentang al-ihsan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Setelah sekian banyak pertemuan, mungkin 4 sampai 5 pertemuan, akhirnya kita selesai pada bab al-ihsan. Sebelum kita lanjutkan di bab baru, yaitu tahrimul qaul 'alallahi bighairi ilm, mungkin ada pertanyaan seputar al-ihsan. Barangkali bisa kita jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada bab baru. Monggo. Pembahasan terlalu cepat mboten lumahan. Bisa dipahami nggih? Nggih. Jenengan rem mawon bila terasa cepat. Ustaz kecepatan, minta dikurangi speedonya. Nggih, mengke kula alon-alon nggih. Niki sebenarnya pun ngurem ngerem biasanya nggih kirang cepatnya. Nah, dirasa tidak ada pembahasan atau pertanyaan seputar al-ihsan, kita lanjutkan pembahasan tentang sebuah bab yang luar biasa penting yang harus diketahui seorang muslim, yaitu Syekh Abdul Azim bin Badawi memberikan judul pada pembahasan kali ini sebagai tahrimul qaul 'alallahi bighairi ilm. Haramnya seorang berkata, seorang berbicara, seorang berfatwa tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Tahrimul qaul, ya, haramnya sebuah perkataan, sebuah fatwa, sebuah instruksi membawa Allah, ya, tanpa ilmu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini sebuah nasihat yang sangat luar biasa pentingnya kita bahas, terlebih bagi kita semuanya yang sama-sama baru belajar, yang mungkin kita semangat di dalam berdakwah, semangat dalam menuturi, baik menuturi keluarga ataupun saudara ataupun sahabat. Ya, kadang di antara atau di sela-sela semangat kita, kadang mungkin kita tidak kontrol sampai saya menerjang sesuatu yang aslinya kita tidak paham, tapi kita menyampaikannya dan menyampaikan dalam keadaan salah. Ya, maka di sini ada pembahasan tahrimul qaul 'alallahi bighairi ilm. Haramnya seorang berkata, ya, berfatwa tentang Allah tanpa ilmu. Ini berkaitan dengan sebuah hadis, masih dalam hadis Jibril. Qala al-musannif, berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi, ya, poinnya adalah ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya. Salah Jibrilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaannya, mata sa'atu,
kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Kata Jibril kepada Nabi. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW menimpali. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukankah yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya? Karena Nabi mengetahui yang tanya ini malaikat Jibril, ya, maka Nabi jawabnya apa? Bukankah yang ditanya saya ini tidak lebih tahu daripada panjenengan? Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan wahyu, tetapi tidak serta merta menjawab sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Ditanya tentang hari kiamat. Hari kiamat urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul SAW ketika belum mendapatkan jawaban, belum mendapatkan wahyu, Rasul tidak serta-merta menjawab A, B, C, D, E, F, G, tapi Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Loh, sing ditakok iki gak luwih terus karo sing takok. Kalau bahasa kita gak kualik ta iki. Bahasa kita mungkin seperti itu. Yuk kapan kiamat itu? Mbak yuk kapan kiamat? Sampai yang sing wis ngaji yuk takok aku. Enggak langsung kiamat somben 2017. Nah, dulu pernah kan terjadi 2012. Kita kuliah itu mikir-mikir kan 2008 kuliah ya. 2008 itu rame-ramenya 2008 2009 itu ada sebuah tagline 2012 ya kiamat beh 2012 kiamat orang rabi gitu. Masya Allah, ternyata dek orang oh enggak enak ya, belum terjadi tapi viral terutama di kalangan muda ya, tersebar apa sebuah isyarat bahwa 2012 kiamat. Masya Allah, sekarang 2025 13 tahun yang lalu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala masih menjaga kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan ada yang berdoa bertemu hari kiamat. Ini bagian daripada doa-doa kita. Kenapa? Karena di hari kiamat atau mendekati hari kiamat, ya di sana ada aswaun nas. Ini penjelasan yang kami dapatkan. Ya, ketika kita belajar dengan Ustaz Abdullah Amin hafizallahu taala tentang hari kiamat. Ya, jangan kita berdoa ketemu hari kiamat. Mendekati hari kiamat itu orangnya elek. Ya, orangnya jelek, manusianya paling buruk. Ya. Maka jangan berdoa kita bertemu dengan hari kiamat. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Nah, kembali kepada hadis. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, kapan hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi menimbali mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bahasa kita apa? Kualik to luwih ngerti sampean tiwas aku. Seperti itu. Fi hadzal jawab faidatan. Jawaban Nabi SAW ketika ditanya kapan terjadi hari kiamat, Nabi menjawab dengan jawaban yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini mendapatkan atau terselip di dalamnya dua faedah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim bin Badal. Yang pertama, al-ula annahu yajibu ala man su'ila amma la ya'lamu an yaqula Allahu a'lam. Wasaniyatu annahu la ya'lamul ghaiba illallah. Faedah yang pertama, ya, annahu yajibu alaman yusil alaman suila, bahwa saya Nabi SAW menjawab tentang apa yang ditanyakan, sementara Nabi SAW tidaklah mengetahui, maka Nabi menjawab Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, annahu la ya'lamul ghaiba,
Nabi SAW memahami dan meyakini bahwasanya tidaklah mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi tidak berani menyampaikan sesuatu yang mana Nabi tidak mengetahui ilmunya, karena urusan datangnya hari kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walidha qalal ulama, ya, dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam menjawab malaikat Jibril yang bertanya tentang hari kiamat, yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab demikian. Ini banyak sekali faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dikala kita mendapatkan pertanyaan yang mana kita tidak tahu jawabannya. Katakanlah yang pertama, Allahu a'lam. Walidha qala al-ulama yanbaghi likulli mukallafin an yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat maslahatahu wa matastawal kalam wa adami fil maslahah fal imsaku anhu aula. Para ulama memberikan nasihat kepada kita, ya, seyogyanya kepada seorang muslim, ya, kita semuanya untuk senantiasa menjaga lisan kita dari semua perkataan, ya, kecuali perkataan kita mengandung maslahat, ya, mengandung maslahat. Adapun apabila kita berkata atau kita menyampaikan sesuatu tetapi jauh dari kata maslahat, bahkan di dalamnya tidak ada kebaikan atau bahkan madharat dari apa yang kita sampaikan, fal imsaku anhu aula, maka menahan diri untuk tidak berbicara itu sangat-sangat lebih utama atau dianjurkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang bajik, berkata yang ada manfaatnya dan penuh pertanggungjawaban. Kalau tidak mampu atau tidak bisa, fal auliyaskut, ya, agar hendaklah dia diam, menahan lisannya untuk berkata dan berbicara. Masya Allah, ini bagian daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan yang paling tahu tentang pembicaraan kita adalah kita sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balil insan ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu sendiri yang paling mengetahui tentang dirinya. Kalau kita biasa terpeleset, sudah kita jaga lisan ini baik-baik. Kalau kita sudah nimbrung, kadang kita ngomong sesuatu yang tidak benar. Kalau sudah kita nimbrung ngomong sesuatu yang menyakiti, kalau kita sudah nimbrung ngomong atau terpancing daripada informasi yang hoax, sudah kita tahan diri, karena bagian daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah berkata yang baik dan bajik atau diam. Dzalika li anna kasratal kalam fil mubah rubbama tajurru ilal kalam fil makruh awil muharram. Betapa banyak seorang yang awalnya nimbrung, berkata, berbicara, ngobrol mubah, awalnya mubah, mungkin ngobrolin masakan awalnya, mungkin ngobrolin baju awalnya, ya, mungkin ngobrolin sekolahnya anak awalnya. 5 menit nyambung, 10 menit masih nyambung, sudah 15 menit, nah, mulai gibah. 1, 2,
3,5 jam sudah tidak ada manfaatnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini nasihat Syekh kepada kita semuanya. Benar. Ya, kebanyakan yang seorang berbicara nimbrung di dalam itu perkara yang mubah. Namun apa? Lambat laun terjerumus ke dalam hal yang makruh. Ya, yang makruh. Terus diteruskan sampailah kepada hal-hal yang diharamkan. Wa dzalika syai'un ma'ruf minal 'adah. Dan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kita pun paham. Ya, ngobrol kalau kelamaan nanti lama-lama mengandung dosa. Maka setiap majelis kita, maka kalau kita mahir majelis senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dengan berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, agar dosa yang kita sampaikan secara sengaja atau tidak sengaja Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, wa dzaka syai'un ma'rufil 'adah. Masya Allah, kata Syekh Abdul Azim, model-model yang begitu itu sudah biasa, yaitu apa? Ngobrol yang mubah, ya, tapi lama-lama menjadi makruh, lama-lama hal-hal yang haram pun masuk. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa laqad kathratil ahadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amri bil insat bi imsakil lisan wa sawn. Begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan agar seorang mampu untuk menahan diri, yaitu menahan lisannya dan menjaganya, wan nahi an kasratil kalam wa bayani khatrihi au khatarihi, ya, dan bagaimana larangan Nabi SAW agar seorang mengurangi perkataan-perkataan yang tidak baik atau perkataan-perkataan yang banyak yang tidak ada faedahnya, sebagaimana hadis yang kita bawakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatman li ma baina rijlaihi wa ma baina lihyaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjaga, ya, atau menjamin untukku, ya, di antara kedua kakinya dan di antara kedua bibirnya, apa, di antara kedua lihyahnya, yaitu jenggot dan kumis, yaitu mulut maksudnya. Jadi bisa menjamin untukku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa menjaga baina rijlai, di antara dua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya, wa ma baina lihyai, di antara dua jenggot dan kumisnya, maksudnya adalah menjaga mulutnya, atman lahul jannah, maka kata Nabi SAW dijamin baginya surga. Masya Allah, ya, kita diajak apa namanya ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayembara. Nabi telah mengumumkan sayembara 1400 tahun yang lalu, ya, untuk umatnya. Kata Nabi, siapa yang menjamin untukku, ya, dia menjamin untuk Nabi SAW, dia berjanji bisa menjaga apa yang ada di dua kakinya, yaitu kemaluannya dia jaga, dan apa yang di antara lihyaihi, yaitu jenggot dan kumisnya kalau laki-laki, maksudnya adalah mulut, famihi, lisanihi, dia jaga kemaluan dan lisannya dari hal-hal, ya, yang melanggar syariat, maka balasannya surga, kata Nabi SAW. Ya, benar-benar jaga. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'allahu biha fil jannah. Seorang hamba apabila dia berbicara dengan pembicaraan yang Allah ridhoi, ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sautillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan seorang hamba yang dia berkata
berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur hal-hal yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mengandung kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia melakukannya, dia mengatakannya, maka menghantarkan pembicaraan tersebut menjadikan dia terhantarkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yansahu man istansahahu bihi lisanihi. Maka daripada itu Rasulullah SAW suatu waktu memberikan nasihat kepada orang yang datang kepada beliau SAW, meminta nasihat dengan nasihat menjaga lisannya. Di antaranya adalah datang sebuah sahabat atau seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, haditsni bi amrin atasimu bih." Wahai Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku dengan sebuah perkara yang aku benar-benar akan menjaganya, yang benar-benar aku berjanji menjaga apa yang kau ajarkan. Maka Nabi SAW membalas, atau Nabi SAW mengajarkan kepadanya, qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Qala qultu ya Rasulullah ma ahwafu ma takhafu alai, fa akhadha bilisani nafsi wa qala hada. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan terhadap diriku? Ya. Jadi setelah Abdullah As-Saqafi atau Sufyan bin Abdullah As-Saqafi mendapatkan nasihat qul rabbiyallahu tsumastaqim, di dalam hadis yang lain dikatakan qul amantu billah tsumastaqim. Ini beda redaksi. Ya, setelah itu ada lanjutannya. Ya. Siapa? Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, apa yang paling engkau takutkan terhadap diriku? Ya, ma'akhwafu ma takhafu alayya. Dan Rasulullah SAW di antara apa yang Rasulullah SAW ya lakukan di dalam mendidik para sahabatnya, Rasulullah itu mengetahui satu persatu para sahabatnya tentang kesehariannya. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat fulan, kadang berbeda dengan fulan. Ketika memberikan nasihat fulanah, maka berbeda dengan fulanah. Maka ketika ada datang sahabat datang kepada Nabi SAW diberikan apa? Nasihat, la taghdab, jangan kau mudah marah. Kemudian sahabat tersebut tanya lagi, ausini, sampai 3 kali. Wahai Rasulullah, lagi nasihati aku sampai 3 kali. Rasul cuma ngasih nasihat, kamu jangan mudah marah. Ini menunjukkan sahabat tersebut adalah orang yang frontal atau orang yang emosional, ya, gampang emosi. Ada orang datang, sahabat Nabi SAW datang Nabi SAW, nasihatnya apa? Diberikan nasihat tentang ibumu dan seterusnya, atau nasihat-nasihat yang lainnya. Untuk Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, apa yang paling dikhawatirkan menurut panjenengan terhadap diriku? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'akhadha bilisani nafsi. Ya, Nabi SAW menjulurkan lidahnya. Nabi SAW menjulurkan lidahnya dan memegangnya. Qala hadza, iki loh. Ya, Rasul SAW menjulurkan lidahnya. Inilah yang paling aku takutkan sama dirimu. Nek ngomongnya hati-hati. Mungkin ya, tipikalnya Sufyan bin Abdullah ini pintar ngomong. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat apa? Inilah yang paling aku takutkan. Ya, lisan ini jaga lisan ini. Masya Allah. Ya, ini berhubungan dengan hadis sebelumnya yang kita baca ketika Rasulullah SAW mengumumkan sayembaranya, man yatman lima baina rijlai wa ma baina liyai adman lahul jannah. Masya Allah. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Siapa yang menjamin untukku, ya, dia menjaga kemaluannya dan menjaga lisannya,
maka aku jamin, kata Nabi SAW, baginya surga. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Insyaallah tahrimul qauli 'ala Allah bighairi ilm, ya, berkata kepada Allah tanpa ilmu hukumnya haram. Pembahasannya kita lanjutkan secara detail insyaallah di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab, kita jawab, kalau tidak bisa kita tutup. Wallahu taala a'la wa alam. Naam, ka'anna al-yawm wadih la yahtad ila as-su'al wal jawab. Nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dalam tutur kata dan dalam penjelasan. Kalau ada baik dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang lebihnya maka itu adalah dari kebodohan kami pribadi dan waswas syaitan. Aqulu qauli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.